Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat sekalian, usul pemakzulan sepertinya mulai menggelinding. Perkara itu hanya suara berisik di civil society dan barangkali juga akan susah direalisasikan DPR, itu soal lain. Tapi yang jelas sepertinya makin banyak komponen masyarakat yang menginginkan agar ada proses the trial of impeachment, yaitu pemakzulan Presiden Jokowi karena sebab-sebab melanggar konstitusi atau melanggar artikel of impeachment di dalam konstitusi kita ya. Coba kita lihat ini, kami lintas provinsi serukan pemakzulan Presiden Jokowi di Demokrasi News tanggal 7 Juni. Coba kita lihat dan kita bacakan. Kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami lintas provinsi mengeluarkan pernyataan keras agar rakyat bergerak memakzulkan presiden. Dalam rilis yang diterima redaksi FNN, kami menemukan beberapa alasan perlunya menurunkan presiden di tengah jalan, antara lain bahwa tindakan Jokowi sebagai presiden aktif sekaligus kepala negara, cawe-cawe atau berpihak secara langsung bahkan ikut aktif sebagai tim ses memenangkan capres pilihannya, telah melanggar sumpah jabatannya yang diucapkan atas nama Allah, diantaranya berkewajiban bersikap dan bertindak seadil-adilnya. Bahwa presiden secara sadar telah melanggar sumpah jabatan akan berlaku adil serta memaksakan keinginannya untuk menempatkan pengganti dirinya dan secara vulgar menyatakan dirinya akan cawe-cawe memenangkan pilihannya pada Pilpres 2024 sehingga berakibat Pilpres 2024 tidak berlangsung jujur dan adil. Bahwa tindakan Jokowi untuk cawe-cawe dalam proses Pilpres 2024 secara vulgar diungkapkan pada media telah melanggar TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika politik dan pemerintahan, diantaranya mewujudkan pemerintahan yang bersih, menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan. Nah, ini tidak jujur dalam persaingan. Bahwa TAP MPR nomor 6 tahun 2001 juga mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa dan negara. Ini yang pernah disinggung oleh Mahfud MD di ILC, mundur, nggak usah babi bu. Bahwa tindakan Jokowi sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi serta keberlanjutan pemilu, karena dipastikan pemilu 2024 tidak akan terselenggara secara jurdil. Bagaimanapun jika Jokowi sebagai presiden dan sebagai kepala negara berpihak dan tidak netral, serta tidak berlaku adil, maka akan menyebabkan kecurangan pemilu secara sistemik, masif dan terstruktur karena langsung atau tidak langsung, semua infrastruktur yang berada di bawah presiden diperintah ataupun tidak harus menuruti kemauan Jokowi. Bahwa melanggar sumpah jabatan dan perbuatan tidak adil dan tidak secara politik dan pemerintahan merupakan perbuatan tercela yang diamanahkan pada pasal 7A Undang-Undang Dasar Republik Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Jokowi tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Kemudian sesuai kajian kami lintas provinsi secara mendalam demi keberlangsungan pemilu jujur dan secara jujur dan adil, serta menjamin persatuan bangsa dan penegakan NKRI, maka kami meminta 1. Agar DPR segera bersidang untuk melakukan proses pemakzulan Presiden Jokowi karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden karena perbuatan tercela melanggar sumpah dan etika politik pemerintahan. 2. Jika DPR, MPR, dan MK tidak mampu melakukan proses pemakzulan tersebut, ini berarti bahwa ketiga lembaga tinggi negara tersebut tidak lagi berfungsi. Untuk hal tersebut, kami lintas provinsi menyerukan agar rakyat bersama TNI bergerak serentak untuk menjaga negara tercinta ini dari kekacauan kehidupan berbangsa dan bernegara. Surakarta, 6 Juni 2023. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami lintas provinsi, kami Jawa Tengah, Mudrik SM Sangidu.
kami Daerah Istimewa Yogyakarta Syukri Fadoli, kami Jawa Timur Daniel M. Roshid, kami Jawa Barat Safril Sofian, kemudian kami DKI Jakarta Juju Purwantoro, kami Banten Abuya Sidik, kemudian kami Sumatera Utara Zul Badri, kami Riau Muhammad Herwan, kami Kalimantan Barat H. Mulyadi MY SP MMA, kami Sumatera Selatan Mahmud Khalifa Alam SAG, kami Sulawesi Selatan Gerald Gerhan, kami Kepulauan Riau Makhtur Zurrahman, kami Jambi Hasuryadi, kami Aceh Saiful Anwar SHMH, Sekretaris Sutoyo Abadi. Ya, Sobat Era sekalian, itu tadi yang disampaikan oleh kami lintas provinsi. Jadi Sobat Era sekalian perlu dipahami bahwa yang namanya koalisi aksi menyelamatkan Indonesia itu modelnya bukan struktural ya. Masing-masing pihak itu berdiri sendiri dan memiliki aspirasi politik sendiri-sendiri. Jadi tidak harus mereka kemudian mengeluarkan statement atas sepengetahuan kami di Jakarta, tetapi mereka semacam jejaring, network tepatnya. Jadi bukan struktural. Jadi mereka punya inisiatif sendiri, punya kemauan atau penilaian sendiri terhadap situasi sosial politik yang ada. Dan kami lintas provinsi sudah berkali-kali sesungguhnya menyampaikan protes atau menyampaikan usul pemakzulan tersebut, tetapi memang belum bergaung dan ini mereka sekali lagi menyampaikan terkait dengan yang cawe-cawe presiden. Jadi kalau kita mau mendengarkan logika yang komprehensif terhadap kenapa perlu pemakzulan, itu apa yang disampaikan oleh Denny itu cukup komprehensif. Karena menyadarkan kita tindakan presiden itu adalah tindakan yang berbahaya bagi demokrasi dan konstitusi kita. Cawe-cawe menggagalkan Anies Baswedan, cawe-cawe mencopet Partai Demokrat, cawe-cawe menentukan arah koalisi partai politik dengan langkah-langkah yang not justified sesungguhnya. Dalam hal Anies Baswedan misalnya, ya ada upaya untuk menersangkakan Anies Baswedan di kasus Formula E, ya. Di satu sisi mencari-cari kesalahan Anies Baswedan, tapi di sisi yang lain itu sama sekali tidak berminat untuk memproses kasus yang diduga melibatkan Ganjar Pranowo misalnya. Dan Sobat Era sekalian, hal lain yang juga perlu kita pahami adalah yang terkait dengan cawe-cawe Muldoko. Itu juga penting untuk dilihat, karena kalaupun presiden menyatakan tidak tahu, belum terlambat bagi presiden untuk menyetopnya. Karena Muldoko adalah pembantu presiden dan Denny Indrayana misalnya mengatakan aneh bin ajaib, keputusan Menteri Hukum dan HAM digugat oleh rekannya sendiri dalam kabinet. Seperti tidak ada etika pemerintahan. Dan yang ketiga adalah yang terkait dengan cawe-cawe menentukan arah koalisi, di mana kalau tidak setuju dengan koalisi, ya Anda akan habis, Anda akan diganti atau digeser, dan terjadi pada Soeharto Monoarfa. Nah, itu 3 cawe-cawe. Nah, lalu 1 soal pemberhentian Hakim Aswanto yang disampaikan oleh Jimli As-Sidiki, yang harusnya presiden melindungi, to protect constitutions, sehingga pemberhentian itu harusnya dia veto dengan segala instrumen hukum yang dia punya. Yang kelima adalah soal ijazah palsu atau dugaan ijazah palsu yang hingga hari ini belum berhasil, belum bisa dibuktikan dan belum bisa dilihat mana yang aslinya, sementara mereka yang mendiskusikan tentang ijazah palsu itu malahan dihukum selama 6 tahun dengan tuntutan 10 tahun sebelumnya. Jadi Sobat Era sekalian, banyak kekacauan pada era pemerintahan sekarang ini. Salah satunya adalah penggunaan hukum yang betul-betul untuk menyasar mereka-mereka yang dianggap beroposisi. Sekarang terjadi pada Yusuf Blegur ketika dia menulis sesuatu yang sudah dimuat di media massa, tiba-tiba dilaporkan pencemaran nama baik lah, dilaporkan tentang perbuatan tidak menyenangkan atau macam-macam, termasuk juga berita bohong kah,
atau juga termasuk menyebarkan kebencian yang berbau sara dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Padahal di kelompok sono nggak pernah diproses, bahkan yang nyata-nyata sara ya terhadap Anies Baswedan misalnya dengan mengunggah foto yang menghina misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.